Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapatkan kunjungan dari alumni yang dulu pernah bergabung di RKB SEC tahun 2018, yaitu Mas Rizky Gali. Beliau ini sekarang ditempatkan di Kementerian Keuangan di Kabupaten Temanggung ya. Berarti udah berapa lama ya? Dari tahun 2022. 2022 ya. Belum Belum di rolling ya? Belum. Ini bukan saya, bukan Kementerian Keuangan, itu saya pemerintah kabupaten. Oh, kabupaten. Ya. Kabupaten. Berarti ada yang di Kementerian Keuangan, ada yang di daerah, ada yang di kementerian lembaga, ada yang di Kementerian Keuangan. Itu bedanya, maksudnya dulu penempatannya berdasarkan apa ya, Mas Rizky? Oh, kalau itu penempatannya itu random, Bu. Jadi secara acak, merata aja. Bukan karena ini cocoknya di daerah, ini cocoknya di pusat, atau ini mungkin nilainya untuk yang pusat sekian, nilai di daerah sekian gitu. Enggak, jadi kita itu ada 3 prioritas utama yang buat milih. Pilihan pertama, pilihan kedua, sama pilihan ketiga. Tapi bisa juga kita itu nggak masuk di antara 3 pilihan kita itu. Oh iya, ya, makasih informasinya. Ini flashback kembali ke masa dulu, sebelum jadi mahasiswa, tentang persiapan ya, berkaitan dengan persiapan adik-adik kelas yang kelas 12 ini. Persiapannya kan dulu Mas Rizky Gali ada tes SKD, TPA, TBI ya Mas Rizky Gali. Iya. Kita flashback lagi, mengingat dulu semuanya komputer ya, jadi Iya. satu hari ya. Satu hari semuanya. Ya, SKD dulu ya. SKD dulu, TPA terus TBI ya. Iya. Iya. Bisa diceritakan sedikit yang untuk yang ini, yang SKD-nya. SKD-nya itu dulu Mas Rizky Gali masih ingat, dari lama banget. Itu ngerjainnya acak atau berurutan dari bagian depan sampai belakang gitu berurutan? Saya kerjain ke yang mudah-mudah dulu. Jadi kan soalnya itu kan dibagi antara TKP, TIU, TWK. Iya. Nah, saya kerjain itu yang saya bisa dulu, yang gampang-gampang dulu, biar waktunya singkat, karena kan kita dituntut buat Atau mungkin TKP dulu semua, atau TIU dulu semua, atau TWK dulu semuanya? Saya random, Bu. Saya baca soal yang kira-kira saya punya jawabannya itu di bawah 1 menit. Oh, yang kira-kira jawabnya 12 menit ya? Ya, biasanya itu kalau saya itu dulu ngerjainnya kan ke TKP dulu, Bu, yang kayak analisis gitu. Jadi jawabannya nggak terlalu banyak hitung-hitungan, kita nggak banyak coret-coretan. Jadi kayak cuma baca soal, poin pentingnya apa gitu, terus bisa kata tahu kuncinya jawabannya. apa gitu. Oke. Langsung aja ya. Ya, seperti itu. Lanjut ke yang TPA bahasa Inggris. TPA bahasa Inggris duluan mana? TPA dulu ya? TPA dulu. TPA Tapi dulu. bisa dikerjain bahasa Inggris dulu. Bebas kalau TPA TPI-nya. Dari mulai yang TPA dulu. TPA berapa soal seingat Mas Rizky? Kalau saya dulu itu soal TPA itu sekitar 60 soal. 60 soal ya? Iya. Itu ngerjainnya random, cari yang mudah-mudah dulu ya? Random. Kita ngerjain yang mudah dulu. Ya, di buku RKP kan dulu juga dibagi ada triknya betul. di situ. Kalau itu bisa menguasai, insya Allah bisa. Dulu TBI-nya berapa? Yang TBI-nya itu 30 soal. Seingat bulan 40 apa 30 ya? 30. Reading atau structure? 40 soal. 40 soal. Ya, saya ada waktu itu ada 20 soal reading sama 20 soal yang adverb. Yang apa namanya? Kayak TOEFL gitu. Yang kayak TOEFL itu yang error recognition atau yang pilihan ganda atau apa modelnya? Semuanya. Ada error, ada pilihan ganda juga. Oh iya. Kalau yang reading itu nyari apanya, kayak nyari topik atau media atau nyari informasi spesifik atau gimana kalau yang reading? Semuanya ada, Bu. Informasi spesifik ada, media ada gitu. Tapi kalau reading itu dulu saya juga pakai sedikit trik, Bu. Yang kalau dari RKP itu kan biasanya
kebanyakan orang ngerjain TBI itu kan kita baca readingnya dulu sampai selesai terus kita baca soalnya satu-satu. Tapi kalau saya itu terbiasa baca soalnya dulu terus cari jawabannya, nah baru kita cari di readingnya gitu. Biasanya karena kan di stan semua soal itu dituntut cepat, jadi kayak mungkin kalau saya cocok di situ Bu, tapi kembali ke masing-masing orang lagi. Ada yang cocok pakai cara saya, ada yang enggak gitu. Ini tips untuk belajar ya. Ini kan ada perubahan model tes yang tadinya TPA, yang tadinya akan nilai SNBT, sekarang pakai kembali lagi ke TPA TBI. Jadi ini mendadak banget persiapan untuk TPA TBI ini. Waktunya nggak sebanyak yang zamannya Mas Rizky Galih ya. Iya betul ya. Dulu Mas Rizky Galih itu metode belajar seperti apa? Metode belajarnya dulu kan pernah ngobrol-ngobrol sama orang tuanya Mas Rizky Galih dulu. Kemana-mana bawa buku. Bangun tidur mau sholat ke masjid ya sempat bawa buku juga. Terus pas ayahnya kerja juga bawa buku itu. Jadi nostalgia. Ya jadi intinya sebenarnya kalau belajarnya dulu itu kelemahan saya itu TBI Bu, ada di TBI. Karena apa? Yang dari SD itu emang saya lemah di bahasa Inggris. Tapi setelah saya belajar di sini itu kan kita dikasih buku yang novel itu yang warna. Iya, yang seperti itu tuh Mbak Erima. Oh iya. Kalau dulu saya warnanya pink. Iya, isinya sama sih isinya. Iya. Nah, di buku yang ini tuh awalnya emang saya nggak mudah sama sekali, tapi saya itu baca-baca soalnya. Nah, ini kan sekitar ada 104 bab ya kalau nggak salah. 35 pok bahasan. Oh iya, 35 pok bahasan. Nah, ini antara materi yang di sini sama soal-soalnya itu sebenarnya hampir mirip. Jadi kayak kalau kita benar-benar bisa hafal kalau non itu kan kata benda itu kan ada jamak, ada plural. Nah, di soal stan itu bisa dikasih kita trik itu, kita baca soalnya apa, kalau sudah menguasai materi di buku ini insya Allah udah bisa tuh. Cuma tahu intinya aja dari pertanyaan itu apa biasanya. Ya sesuai pertanyaan-pertanyaan di buku ini tuh udah mencerminkan soal stan banget. Tegang ya. Nostalgia ya. Ini nggak apa-apa. Kalau saya dulu lemahnya di sini jadi ini. Terus yang kedua itu kita sering try out sendiri Bu. Jadi kayak kan penilaiannya sama apa enggak ya Bu? Penilaiannya kemungkinan besar sama, ada minusnya gitu. Sama. Nah, kalau di tahun saya itu kalau saya itu nggak terlalu memikirkan TKD, padahal itu biasanya fatal dan itu, tapi alhamdulillahnya masih bisa lolos di TKD lah. Itu faktor keberuntungan. Padahal saya agak kurang belajar kalau TKD-nya ya. Nah tapi buat TPA sama TPI itu benar-benar saya tekunin sendiri. Kita sering try out sendiri, terus kita ngerjain durasi waktunya berapa, semua soal sampai selesai. TPA TPI-nya semuanya. Kalau sebelum saya yang tes itu kan soalnya lebih banyak kan Bu, ada 120 soal, waktunya 100 menit. Itu yang TPA. Yang TBI itu ada 60 soal, waktunya 50 menit. Nah kalau saya itu sering try out sendiri, jadi kan waktunya kita 150 menit buat ngerjain 180 soal itu. Nanti di akhir kita ranking sendiri, nilai kita berapa gitu. Terus rata-rata di tahun lalu yang masuk stan itu berapa. Nah pas awal-awal ya saya agak kecewa sama hasilnya, karena nilainya pasti masih nggak lolos, tapi kalau sering-sering latihan pasti bisa. Iya. Apalagi sekarang dengar-dengar kan jumlah yang diterima itu ya Mas, minim banget lah, kurang lebih 500 lah. Ini jauh banget dibandingkan dengan zamannya Mas Rizky Galih. Kira-kira ada nggak trik-trik saran-saran dari Mas Rizky Galih dalam menghadapi kondisi
penerimaannya ini cukup sedikit. Jika hampir semua kedinasan ini kan sedikit banget ya. Gimana kiat-kiatnya kira-kira saran untuk ke adik-adik kelasnya dengan kondisi seperti ini? Dan kondisi seperti ini tuh kita pertama mengukur dulu waktu yang kita punya itu berapa lama sampai ujian itu. Iya, ini kalau nggak salah ini kan kita tinggal punya waktu Mei tinggal setengah bulan lah kurang lebih ya, Juni. Jadi kurang lebih 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Iya, tinggal kurang lebih 1,5 bulan ini. Kita harus menguasai SKD iya, TK iya, DU juga iya. Kalau menurut saya itu yang pertama itu kita tetap belajar maksimal apapun waktu berapapun namanya waktu kita harus kayak tiap hari minimal belajar satu halaman satu lembar yang penting itu. Yang kedua itu benar-benar harus dibantu doa, itu faktor yang paling penting menurut saya. Usaha maksimal sama doa. Dulu pakai jalur langit juga ya Mas. Iya. Jalur langitnya nggak, ya pokoknya nggak flashback aja, jalur langitnya dicoba apa aja Mas Rizky Gali? Kalau saya dulu itu puasa Senin Kamis. Oh, itu salah satu jalur langit. Salatnya ya sholat waktu itu kan udah ya kewajiban tiap hari dilaksanakan. Jamaah. Yang kedua itu saya ada iseng-iseng aja minta ibu saya doain air putih, Bu, minta ruqyah gitu. Ruqyah, kenapa kok nyoba seperti tadi yang asik gitu? Ya Informasi. Bukan dapat informasi dari mana-mana ya, iseng aja gitu. Kan ruqyah itu kan bisa jadi obat juga gitu ya. Doa yang paling mustajab itu kan doa orang tua ke anaknya. Ya saya jadi daripada jauh-jauh mungkin ada yang minta doa ke kiai sana, ke kiai sini gitu. Mending doa yang jelas mulus itu doa orang tua kita sendiri, ibu saya. Ada juga yang orang pakai sedekah juga ya. Ada juga kayak gitu. Dulu waktu di stan, boleh pernah dengar info kalau Mas Rizky itu ikut juga kayak misalkan bimbingan dan kakak kelas gitu, kayak kursus sama kakak kelas. Itu betul ya? Iya. Biasanya dia kalau udah masuk di stan itu ada kelas tender tambahan. Biasanya teman kita sendiri yang nilainya tinggi sama kakak kelas yang mau ngajarin gitu. Infonya dari mana? Apa mereka nawarin? Apa kita cari info-infonya sendiri? Biasanya kayak gitu. Ada yang kita cari sendiri, ada yang dari kelas. Biasanya kayak gitu ada ininya nggak, ada biayanya? Oh nggak ada, biasanya gratis. Iya, bagus juga ya berarti. Ya, biasanya gitu itu ada bonus dari staffnya gitu yang mau nambah pelajaran. Kalau di stan jadi anak pintar itu makmur Bu. Kenapa? Karena banyak yang ini kasih donatur. Iya gitu. Minta diajarin terus. Oke, gitu. Banyak yang minta diajarin. Berarti teman-temannya peduli ya, inilah ya. Ya pasti kalau di kelas itu kayak gitu, teman-temannya pada baik semua. Masya Allah. Ya. Kalau pinter-pinter tapi ini ya punya rasa kepedulian ya. Iya. Banyak yang kayak gitu Bu. Ya kalau misal kita itu punya prinsip, kita itu masuk bareng harus lulus bareng. Itu kalau anak STEM. Kalau ada aja yang misalkan teman kita itu untuk pindah kena DO ya kita pasti satu kelas di semua. Beda banget sama di UNIF ya. Di UNIF kehilangan. Iya. Di UNIF itu jiwa kebersamaannya masih kurang. Biasanya kayak gitu. Yang punya nilai lebih nggak mau berbagi kadang-kadang gitu. Ada yang udah belajar bilangnya belum belajar gitu, tiba-tiba bilangnya 9. Iya sebenarnya kayak gitu. nggak di UNIF ya, di SMA, di sekolah juga kadang-kadang kayak gitu juga. Ya, ada yang gurunya lupa ulangan diingetin sama temennya. Ada yang kayak gitu di sini? Ada.
kebetulan ini Mbak Rima ini kan sekolahnya kan di Jogja dan masuk sekolah akselerasi yang anak-anaknya spesial, yaitu ada yang teman-temannya yang ambisi gitu menghalalkan segala cara biar menonjol berprestasi. Itu yang menghalalkan yang cara-cara negatif itu yang kadang-kadang ya disayangkan lah. Nggak jujur pas lagi ujian lah atau gimana. Tapi ya nggak apa-apa Bu, kalau semisal kita udah maksimal ya pasti usaha nggak akan mengkhianati hasil. Itu Hanif udah gede. Iya, adik-adik mau kalian mau tanyain terkait mungkin masalah yang SKD ya, SKD terus masalah latihan-latihan. Cuma nggak ada ini ya, apa kayak seperti wawancara dulu pas zaman itu ya? Nggak ada. Iya, dulu tidak Tes banget fisik ya. juga nggak ada waktu saya. Pas lagi nggak ada ya. Padahal udah latihan jogging terus. Pas tes fisiknya pas lagi nggak ada. Terus wawancara juga nggak ada pas zaman dulu ya. Iya. Berarti cuma itu SKD, TPA, TBI Ya itu aja. selesai. Sama ada yang mundur di daftar ulang. Oh iya iya. Biasanya karena udah keterima SNMPTN. Iya. Nah ini ada keluhan belajarnya itu di mana? Ada ini kan waktunya kan tinggal 1,5 bulan kurang lebih ya. Yang paling keluhannya ini apa, pressure-nya tinggi. Soalnya kan dalam waktu 1 hari harus materi yang masuk, SKD dibuka, TPA dibuka, TBI dibuka. 1 hari 3 topik itu. Misalkan pagi apa, siang apa, sore apa gitu. Terus waktu untuk healingnya, istirahat untuk bernapasnya, waduh. Nanti kurang. kalau udah mau masuk stand pressure-nya lebih keras lagi karena di situ kalau nilai kita turun kan bisa kita di DO itu kan di bawah standar itu yang nanti terus juga kadang pengumuman udah ada Pengumuman ada ujiannya. enggak dulu itu pernah kita itu libur sekitar hampir 2 bulan tiba-tiba di pertengahan itu dalam 1 hari ini hari Minggu, besok hari Senin itu ada acara kayak tes TOEFL dan itu wajib semuanya masuk ke kelas. Kok ini ya, festival kan harus butuh persiapan, tiba-tiba mendadak ada gitu. Nah nggak tahu mungkin itu dari waktu itu pernah sekali itu pengalaman. Tapi habis itu pengumuman COVID jadi tes TOEFL dibatalkan padahal di Jakarta. Selamat. Saya kan cuma 3 semester di Bintaro itu. Mata mukanya ya. Itu tatap mukanya terus 3 semester online. Lagi ya, informasi. Kalau sekarang mungkin yang udah pada tahu kalau STAN meskipun sekarang sekitar 500 yang diterima, tapi itu kan buat semester 1 sama 2 itu ada asrama buat yang D3. Iya, ada yang mau tanyakan mungkin Bu? Rima, mungkin ada yang tanyakan. Santai nggak usah tegang. Iya, santai aja. Itu biasanya kendalanya itu pressure-nya tinggi gitu, karena tinggal 1,5 bulan lagi. Terus setiap materi kan harus dibikin rangkuman kayak SKD sekarang yang kayak misalkan TWK, walaupun bukan hafalan, kalau zaman dulu kan ngafalin pasal-pasal. Sekarang penalaran, hampir semua jawaban positif, bagus-bagus semuanya. Jadi kan kalau sekarang kan saya juga baca-baca soal yang CPNS itu juga buat ngajarin adik saya juga itu. Rata-rata kalau di soal SKD yang sekarang itu kita bisa jadi Pak RT, bisa jadi kepala desa, bisa jadi bupati. Nah itu mungkin yang kebijakan. Nah biasanya itu kalau jawaban yang nilainya paling tinggi itu jawabannya yang pertama itu ada yang sesuai sama SOP, terus ada yang buat mensejahterakan masyarakat banyak tapi tidak bertentangan dengan undang-undang.
gitu. Nanti apa mungkin kalau saya baca lagi saya bisa merumusin jawabannya kemana gitu. Kalau sekarang. Adiknya sekarang kelas berapa masih di sini? Adik saya sekarang udah kuliah Bu. Oh udah boleh. Ada di Jember Oh, semester 6. kalau jurusannya sekarang belum penjurusan kayak zaman dulu masih rezeki lagi Iya. langsung ke jurusan. Iya. Di sini udah pernah try out sendiri gitu latihan. Kalau SKD kita rutin sebenarnya udah rutin malah SKD memang semua kedinasan kan ada dapat ya. Yang belum dapat kan yang baru infonya terbaru kan TPA TDI yang terbaru banget itu. Kalau SKD tinggal diulang-ulang aja. Tinggal diulang-ulang lagi. Dulu skornya masih ingat tuh zaman dulu. Masih Bu. Berapa yang dulu Kalau yang SKD itu 490. dapatnya dulu berapa? Dapatnya SKD 490. Kalau yang dari perinciannya lupa semua Bu berapa, tapi totalnya SKD itu 490. apa yang TPA kalau yang TPA TBI-nya? TPA-nya itu kan karena TPA-nya itu waktu itu kalau nggak salah 112, TBI-nya 80. Ini nanti, oh bahasa Inggrisnya 80 ya, Ya. total skor 80-an ya. Iya, 80 kan waktu itu nilai matinya 30. nilai mati 30. Kalau yang TPA nilai mati itu 62. Iya dikali 2 ya. Ya. 30. Sepertiganya. Kan 30 dapat 80-an. Iya, dapat 80. Terus saya yang TPA nilai mati 62 dapat 100 lebih ya. Oke, yang TPI saya nggak ngerjain semua karena malas baca reading Bu. Itu rata-rata yang reading nggak tak kerjain karena panjang banget, waktunya nggak cukup. Berarti bisa langsung lompat ke error itu, langsung lompat aja apa gimana? Iya, bisa langsung lompat aja. Oh, iya. Nanti yang terakhir kalau masih ada waktu apa gimana ya? Kalau masih ada waktu. Kalau masih ada waktu itu apa? Misal kita emang udah benar-benar nyerah, saya gambling tuh. Berarti semua diisi. Semua diisi tapi apa namanya pakai feeling jawabannya mau A semua apa B semua gitu. Iya iya. Bahkan itu benar-benar pertarungan. Iya, mereka sama kayak yang dulu diajarin Mas Sentra yang angkatan sebelumnya itu. Oh iya. Sama mirip. Itu sesuatu. SKD juga kayak gitu. SKD enggak, saya ngerjain semua. Punya semua, tapi yang kosong-kosong gitu juga. Enggak ada yang tak kosongin kalau SKD. Eh, Saya kerjain semua karena kan Kalau nilainya misalkan yang ngeblend, misalkan ada yang ngeblend ini lupa teorinya apa lupa pasalnya gitu. saya lewatin dulu. Ya waktu itu saya kalau SKD sama TPA saya bisa ngerjain itu di bawah waktu yang dipersiapkan gitu. Jadi kayak SKD itu kan 100 menit, 100 soal itu. Iya. Ya saya ngerjain paling cuma sekitar 80 menitan. Enggak sampai full waktunya itu. Jadi kayak Kalau sekarang itu tantangannya lebih berat Mas. Sekarang 110 soal, waktunya 100 menit. 10 soal lebih banyak. 10 soal lebih banyak berarti total nilainya kan kalau SKD itu 5 ya? Iya. 510. Kalau saya 100 soal dulu. Berarti jelasnya ada 24 menit. Nggak kerasa gitu. Nggak kerasa ya, nggak apa-apa. Iya. Nah, apalagi di itu tadi udah kendala yang persiapan resep belajar. Udah siap semua kayaknya. Udah siap semua. TO-nya udah 400 lebih. Tinggal nanti ini nasibnya gimana. Insya Allah.
kalau saya dulu kan juga nyoba 2 kali kan Bu. Iya. Waktu pertama baru lulus itu saya nggak Iya, tahu ini arah. ya kita harapannya sekali aja langsung Iya. gitu. Cuman ini kita apa namanya pengen tahu dulu Mas Rizky Gali pas pertama kan nggak cool gitu, cara membangkitkan apa motivasinya biar nggak down itu gimana, biar biar kan kadang-kadang ada orang yang wah males lah dia lah nggak pede lah gitu kan. Harus perfect nih. Kalau Kan teman-teman udah nih udah pada nyantol di mana kayak gitu. sebenarnya itu waktu pertama saya nyoba stand itu, saya itu benar-benar masih labil Bu, masih nggak tahu arah mau kemana. Jadi kayak daftar stand itu iseng-iseng aja. Tapi saya lihat teman saya waktu ujian masuk stand itu ya, mereka pada fokus belajar, saya itu cuma duduk-duduk aja sambil ngeliatin orang belajar gitu. Oh, pas pertama tes itu Ya ya. waktu pertama tes itu saya di SMA Negeri 6 Jogja. SMA 6 Jogja. Iya. Oh iya iya. Iya, Oh. di SMA atas Jogja. ya. Oh. Iya ada teman satu. Di situ saya kayak apa namanya, nyoba-nyoba aja, terus lihat orang-orang belajar itu kayak masa mereka itu semangat itu pengen masuk stand gitu. Saya itu masih bingung mau kemana gitu. Nah pas lagi ujian itu saya nggak melihat soalnya sama sekali gitu. Orang boro-boro mau ngerjain soal, belajar aja kagak gitu Bu. Ini soal apaan gitu, setelah kayak lihat TPA TPI-nya gitu. Oh, nah ternyata soalnya kayak gini. Harusnya kalau saya belajar itu sebenarnya saya bisa kerjain gitu. Kalau yang TPA-nya, yang TPI-nya itu menyerah udah, nggak perlu baca soal, saya tutup, saya jemput belakang tapi saya pulang. Udah menyerah. Nah habis itu tapi kayak ada motivasi itu dari dalam diri sendiri. Itu benar-benar tahun depan saya masuk stand gitu. Itu udah Nggak ada perasaan. Dulu aku teman-teman dekatku sudah apa namanya udah ada tempat untuk belajar, kuliah dan nyantol, nggak ada perasaan sama sekali gitu nggak ya. ada. Waktu setelah itu saya fokus benar-benar tahun depan saya main masuk stand. Itu aja itu kayak nggak ada tiba-tiba perubahan pengumuman. Kayak misalkan yang saya pelajarin kan TPA, TPI, SKD, tiba-tiba jadi saintek semua. Itu kan waduh, 1 tahun saya belajarnya TPA, TPI, malah yang keluar saintek. Kayak yang 2 tahun setelah saya itu Bu, kan pasti mereka belajarnya itu kan sama kayak tahun-tahun sebelumnya, tapi tiba-tiba begitu pengumuman malah soal stand itu makanya yang sosum ya. Nah, itu kan kayak wah gimana gitu. Untung saja itu saya nggak kayak gitu. Nah terus saya itu dulu sebenarnya udah waktu yang Dulu? kedua itu Oh iya, udah sebentar. siap sebelum Iya, coba tolong sebentar ya. Soal Kementerian apa namanya pendidikan kan banyak banget. Oke. Ada perhubungan. Kok milihnya pertimbangannya apa? Kok milihnya ke Kementerian Keuangan gitu kan? Ada IPDN juga ada gitu kan. Ada logistis juga ada. Itu dulu apa pertimbangannya apa coba? Intuisi dari yang kegagalan pertama itu saya di stand-nya saya harus comeback di situ. Dulu nggak coba, aku nyoba tes IPDN kok malahan aku nyoba tes STAN gitu. Enggak, soalnya yang menggagalkan saya ya saya harus sukses di situ. Penasaran ya. Iya. Udah tahu soalnya kayak gini yang modelnya ternyata modelnya kayak gini ya. Iya. Gitu. Keberuntungan bertemu dan persiapan ya. Iya. Dulu itu saya pernah ikut seminar di stand. Kalau yang masuk stand itu 3% itu orang yang benar-benar belajar itu cuma 3%, yang beruntung itu 98%. Mereka bilangnya kayak gitu. Tapi saya nggak percaya. Masuknya pengen masuk yang itu yang benar-benar diuji. Gitu. Karena masa 98% itu orang yang baca kayaknya balik deh itu. Iya kalau cuma ada keberuntungan doang nggak belajar ya kayaknya berat juga. Soalnya juga banyak anak-anak yang pintar dulu
anak-anak yang pintar itu nggak lolos, banyak banget. Termasuk juga almarhum adiknya Bu Leli, SMA-nya bagus, SMA Magelang, SMA Tarnis Magelang. Antar Nusantara Iya, dekat tempat saya dari Mangrove. iya. Gimana nih? Mau bilang dicurhatin, ada apa hambatan-hambatan dalam belajar dan dirasain apa? Terus sering bikin rangkuman nggak? Misalnya rangkuman rumus SKD, materi-materi SKD, materi TPA-TBI gitu. Apa cuma sekedar baca kerjaan soal, kerjaan soal kayak gitu. Coba baca ngerjain soal aja. Jadi ya. Cowok mungkin kayaknya lebih cenderung kayak gitu. Kalau perempuan kan lebih telaten, bikin rangkuman. Kalau rangkuman itu setelah masuk STAN itu baru saya ternyata cara belajar perempuan itu memang lebih efektif karena apa bedanya antara kalau kita udah masuk STAN itu kita itu ngadepin soalnya itu 1 tahun ke depan atau setiap semester itu ada, jadi harus belajar. Tapi kalau soal yang cuma tester itu kan cuma buat masuk gitu ya, kalau kita persiapannya lebih panjang. Tapi kalau udah masuk STAN itu kan dituntut setiap setengah semester sama semesterannya itu yang bikin nilai saya juga gak terlalu bagus di STAN. Berarti nggak yang ini. Jadi agak unik juga nih ya Mas sekali. Apa namanya intuisi pengen nyoba kan karena udah tahu materinya kayak gini, aku harus bisa gitu. Agak unik. Soalnya itu apa STAN cuma kalau matematika itu kan emang kayak udah basic, saya itu suka hitung-hitungan juga dari SD. Terus lihat soal-soal STAN itu yang TPA rata-rata juga hitungan kayak gitu, wah ini harusnya masih bisa ditoleransi gitu. Yang penting gak ada latihan soal kayak dia itu, kalau latihan soal yang dia feelingnya bisa ya. Gambar-gambar itu. Di gambar-gambar. Kalau gambar-gambar kan kadang juga ada triknya di sobek-sobek kertasnya gitu. Itu kalau soal ujian. Iya, kalau bentuknya paper test ya. Ini kalau komputer nggak bisa disobek. Tapi itu kan bisa apa? Kayak kita bikin cheat sheet, kan dikasih cheat sheet dari sana. Kayak kertas buat itu bisa jadi gambar dulu gitu. Oh, masih ada waktu gitu. Gambarnya nggak usah bagus-bagus, nggak usah surrealis mungkin. Oh iya. Ya nanti kan ditempelin di komputernya. Tempelin di komputer. Yang mana yang mirip-mirip gitu ya. Tapi soal ujiannya itu waktu itu ketat banget. Apa? Benar-benar anting, nggak boleh. Aku dapat cerita dari yang tes tahun 2017. Jadi dia tuh anaknya kan naik kacamata ya. Dia pas masuk ruangan sama panitianya wajib dilepas kacamatanya. Di ruangan itu doang. Pas dia ngecek di ruangan lainnya nggak apa-apa, ada yang pakai kacamata tuh. Ya Allah, itu benar-benar bisa sampai kayak gitu panitianya loh. Mudah-mudahan sih nggak yang sekarang ini panitianya nggak sampai yang kayak gitu lah. Kasian kan. Masa kalau minus soalnya nggak kelihatan. Ya, waktu itu teman saya juga ada yang kayak gitu, tapi dia ngebantah ke panitianya. Bapak, kalau saya nggak pakai kacamata gimana saya ngerjain soalnya gitu. Dia berani ya. Ya emang itu kan hal yang salah. Kalau orang memang punya kelainan minus terus dia nggak bisa ngerjain soal gara-gara disuruh lepas kacamata, ya gimana ujiannya? Iya. Panitianya nggak. Iya benar juga. Harus pakai nalar juga ya. Harus pakai nalar juga. Iya, nanti ada kejadian peraturan yang di luar nalar. Ya fair maksudnya buat beberapa orang. Harus dikonfirmasiin ya. Udah hampir 5:30 ya. Gimana? Udah cukup apa Rima? Udah cukup?
Mbak Agia, Mbak Aulia, udah cukup ya? Ya udah untuk video rekamannya kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.